Di sebuah desa kecil di tepi sungai, Arjuna, seorang pemuda berdiri di depan Buddha dengan penuh kesedihan. Matanya merah, penuh air mata sejak ayahnya, sosok yang paling berharga dalam hidupnya, pergi selamanya. Dadanya sesak, duka menyesakan hidupnya. Dia berlutut di hadapan Buddha, suaranya gemetar. "Guru, ayahku, jangan biarkan dia menderita di alam sana. Tolong selamatkan dia. Aku rela lakukan apa saja." Buddha menatapnya dengan mata penuh kasih. "Arjuna," katanya, suaranya lembut, "pergilah ke desa, kumpulkan orang-orang suci sebanyak yang kau bisa. Lalu ambil pot sederhana, isi dengan mentega dan batu. Setelah itu, kembalilah ke sini bersama orang-orang suci." Arjuna bingung. Orang suci? Pot? Batu? Mentega? Pikirnya. Tapi kata-kata Buddha menyulit harapan di hatinya. Pasti ini caranya Buddha menyelamatkan ayahku, gumam batinnya. Tak banyak pikir, Arjuna pun pergi mencari pot untuk diisi mentega dan batu. Lalu setelah itu, Arjuna bergegas ke desa. Sesampainya di desa, Arjuna berlari, mengetuk pintu-pintu rumah para biksu, pendeta, orang baik dan tetua desa. "Tolong ikut aku, ini untuk ayahku," katanya. Matanya penuh harap dan keyakinan. Singkat cerita, Arjuna telah kembali ke hadapan Buddha bersama orang-orang suci yang ia ajak dari desa. Lalu Buddha berkata, "Arjuna, buanglah pot berisi batu dan mentega itu ke sungai." "Baik, Guru," jawab Arjuna. Lalu Buddha berkata lagi, "Mintalah tolong agar semua orang suci yang ada bersamamu berdoa dengan mantra suci, agar batu mengapung dan mentega tenggelam." Arjuna dan para orang suci berkumpul. Dengan tangan gemetar, Arjuna melempar pot ke sungai. Air berdesir, pot pecah, mentega mengapung, berkilau di permukaan air. Batu tenggelam, lenyap di dasar air. Para orang-orang suci yang telah berkumpul, berdoa, merapalkan mantra dan kalimat-kalimat suci. Suara mereka menggema, memohon batu mengapung, mentega tenggelam. Di tengah lantunan doa yang penuh keyakinan dan kalimat-kalimat suci yang diiringi penuh harap keajaiban, Arjuna menutup mata, membayangkan ayahnya tersenyum, bebas dari penderitaan. Namun, selang beberapa saat, terdengar suara putus asa. "Mustahil!" teriak Arjuna. Air mata membanjir, dadanya sesak. "Aku sudah lakukan semua, orang suci, mantra, pot, tapi batu tenggelam, mentega mengapung. Ini melawan hukum alam." Tangisnya meledak, tubuhnya gemetar. Buddha berdiri teguh di tepi sungai, lalu memenggang pundaknya lembut. "Arjuna, kamu mengetahui hukum alam dengan baik. Batu tenggelam karena berat, mentega mengapung karena ringan. Inilah Dhamma, kebenaran yang tak bisa diubah oleh keyakinan, doa, ataupun mantra." Arjuna terdiam, air matanya mengalir, tapi dia mendengar. Dhamma melanjutkan, "Batu itu karma buruk, menarik jiwa ke bawah. Mentega itu karma baik, mengangkat jiwa ke atas. Setiap jiwa menanggung karmanya sendiri, mewarisi akibatnya, terlindung oleh kebaikannya. Hukum karma berjalan tanpa ada yang bisa merubahnya. Ayahmu telah mengalir dalam karmanya, seperti sungai ini yang mengalir dalam hukum alam. Dukamu lahir karena ingin melawan aliran ini. Dalam Dhamma, anicca, ketidakkekalan, tak bisa ditahan. Lahir, menua,
sakit dan mati tak bisa dihindari. Namun dengan dhamma pula, kau bisa menjernihkan batin dan meluaskan hati. Ketahuilah Arjuna, cinta ayahmu, pelajarannya adalah karma baik yang hidup di hatimu. Hiduplah dengan kesadaran ini, dan kamu temukan kedamaian. Arjuna teringat nasihat ayahnya yang selalu diulang-ulang saat di kebun bersamanya. Nasihatnya, jalani hidup dengan ikhlas. Dadanya lapang, duka mulai reda. Dia memandang sungai dan mengerti bahwa ayahnya mengalir dalam karmanya, sama seperti dirinya yang harus jalani karmanya sendiri. "Terima kasih, Guru," bisiknya. Suaranya teguh. Hatinya lapang, ayahnya pergi, tapi karma baiknya, cinta, kenangan, tetap hidup seperti mentega yang mengapung. Refleksi dari cerita ini adalah bahwa hidup ini ibarat aliran sungai. Airnya terus mengalir, tak peduli seberapa keras kita mencoba menahannya. Siapa yang mencoba menahan hanya membuat sebab duka dan sesak di dada. Tapi dengan memahami dan melepaskan genggaman pada apa yang tak bisa kita genggam, akan menjadi sebab tumbuhnya kebijaksanaan dan kedamaian. Begitulah hukum alam, begitulah hukum dhamma. Arjuna belajar bahwa doa, mantra, bahkan tangisan terdalam tidak bisa mengubah hukum alam dan hukum karma. Batu akan selalu tenggelam, mentega akan selalu mengapung. Demikian pula setiap makhluk akan dituntun oleh perbuatannya sendiri, oleh karma yang ia tabung dalam hidupnya. Dari kisah ini kita diingatkan, kehilangan adalah bagian dari hidup. Kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian tidak dapat kita elakkan. Inilah anicca, ketidakkekalan. Tidak ada seorang pun yang bisa menanggung karma orang lain. Setiap jiwa berjalan sesuai dengan benih yang ia tanam sendiri. Cinta dan kebaikan tidak pernah hilang. Ia tetap hidup, mengapung dalam hati kita, menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Maka, jalan terbaik bagi kita bukanlah melawan aliran sungai kehidupan, melainkan belajar untuk mengalir bersamanya dengan penuh kesadaran. Dengan menerima, hati menjadi lapang. Dengan berbuat baik, kita menabur benih untuk masa depan. Dengan melepaskan, kita menemukan kedamaian. Seperti Arjuna yang akhirnya menyadari ayahnya telah mengalir dalam karmanya sendiri. Namun cinta, nasihat, dan kebaikan sang ayah tetap hidup dalam dirinya. Begitu pula dengan kita. Setiap kehilangan bukanlah akhir, melainkan undangan untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan kasih. Sungai tetap mengalir. Hidup pun demikian. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga agar hati tetap jernih dan terus menabur kebaikan agar ia mengapung seterang mentega di permukaan air.